Ya, bisa selain calon Ketua Umum PSSI, bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI juga memanas. Mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman meramaikan bursa pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Mantan penyerang Timnas Indonesia Bambang Pamungkas masuk daftar bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Kepastian BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas masuk daftar calon PSSI 2 diumumkan Komite Pemilihan PSSI. Selain BP, mantan Kapten Timnas Indonesia Ponario Astaman juga ada dalam daftar calon Wakil Ketua Umum. Dari kalangan mantan pemain Timnas Indonesia, sebelumnya sudah ada nama Kurniawan Dwi Yulianto dan Yeyen Tumena yang terdaftar sebagai calon komite eksekutif. Dengan demikian, hingga kini ada 5 orang yang menjadi bakal calon ketua umum, 20 orang bakal calon wakil ketua umum, dan 83 orang bakal calon anggota komite eksekutif. PSSI akan menggelar kongres luar biasa pada 16 Februari 2023 mendatang untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota Exco periode 2023 hingga 2027. Ya pemirsa, sebuah tas mencurigakan yang diduga bom diamankan tim Gegana di salah satu masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Kalimantan Utara, seorang pria masuk ke Polres Tarakan mengancam akan meledakkan Polres. Garis polisi terpasang di area Masjid Darun Naim di Jalan Tarakan, Kecamatan Waju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak satupun masyarakat diperbolehkan berada di area masjid saat tim penjinak bom Gegana Satbrimo Polda Sulsel mengevakuasi tas mencurigakan di area masjid. Penemuan tas misterius dilaporkan jamaah masjid kepada aparat kepolisian setelah mengecek kamera CCTV. Usai tas ditinggal pemiliknya sejak jam 9 hingga pukul 20. Setelah 1 jam diperiksa dan dievakuasi ke kantor Polsek Waju, Polres Pelabuhan Makassar, tas yang ditemukan berisi pakaian, peralatan mandi, uang koin, charger ponsel, serta gunting. Melaksanakan evakuasi, di dalam tas tersebut hanya pakaian-pakaian dan cas, kabel-kabel cas dan alat-alat mandi. Mungkin barang ini karena dicurigai dari jam 9 pagi, berdasarkan hasil CCTV ditemukan sampai jam 20.23 baru diketahui. Sementara itu, seorang pria terekam CCTV ketika masuk ke Mako Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah sempat ribut dengan petugas jaga, pria itu mengancam akan meledakkan Polres. Motor pelaku yang membawa kardus serta koper yang ditinggalkan membuat khawatir karena diduga berisi bom. Satuan penjinak bom dari Brimob Polda Kaltara diturunkan untuk mengidentifikasi kotak kardus dan koper yang ada di atas motor. Setelah dianalisis benda tersebut, kemudian dievakuasi dari motor tersebut menuju tempat aman untuk kita lakukan pembukaan akses dengan menggunakan metode peledakan dengan peralatan khusus yang dimiliki oleh unit Cibom. Dari hasil identifikasi, isi kotak kardus dan koper ternyata tidak ditemukan barang berbahaya berupa bom. Petugas hanya menemukan buah cempedak dari dalam kotak dan sejumlah pakaian dari dalam koper. Pelaku yang berusia 35 tahun ditangkap oleh Satreskrim Polres Tarakan diduga gangguan jiwa dengan bukti penemuan surat rujukan bahwa bersangkutan disarankan dokter berobat pada bulan Februari 2022, namun tidak dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, gede. Ini menjelang Imlek ya, sebentar lagi hari Minggu dan Senin. Perayaan Imlek 2574 dan Cap Gomeh 2023, masyarakat Kota Singkawang mulai menghias lingkungan. Ya, mulai dari pemasangan 2.000 lampion hingga puluhan replika naga yang akan turun ke jalan merayakan perayaan Imlek. Jelang perayaan Imlek 2574, sebanyak lebih dari 2.000 lampion dipasang di Vihara Fab Zukung yang berada di Jalan Cahaya, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ribuan lampion ini didatangkan langsung dari Tiongkok, sementara pemasangan lampion melibatkan para pelajar di Kota Singkawang.
Pemasangan lampion ini dilakukan sejak Desember 2022 dan sudah mencapai 80%. Lampion-lampion ini kami datangkan langsung dari Tiongkok. Pesan langsung, pengirimannya dari Tiongkok langsung. Untuk lampionnya ini ada berapa banyak, Kak? Apanya? Lampionnya ada berapa banyak, Kak? Lampionnya lebih kurang yang sudah terpasang 2.000 lebih. 2.000 lebih. Sebanyak 25 replika naga juga rencananya akan memeriahkan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kota Pontianak pada 22 Januari 2023 mendatang. 25 replika naga ini sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh berbagai perkumpulan Tionghoa di Kota Pontianak. Mereka antusias karena sudah lebih dari 2 tahun akibat pandemi, arakan naga ditiadakan ketika perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Pesanan dari pemadam dan swasta. Rata-rata harganya berapa, Pak, untuk satu naga itu, Pak? Satu naga nih sekitar 20 lebih sampai 30-an gitu. Itu harga jualnya atau biaya yang dihabiskan? Semuanya. Termasuk ongkos juga ya? Saat ini 25 replika naga masih dalam proses rangkaian pemasangan badan maupun lampu untuk dipentaskan dalam Festival Naga Bersinar. Dari Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sebentar lagi nih Baby sendiri merayakan Imlek nggak? Aku merayakan. Ya. Kebetulan suamiku juga orang Chinese. Jadi udah sekarang siap-siap kue keranjang, congsam yang akan dipakai nanti, nuansa merah di rumah. Kalau seperti ini biasanya ada perayaan mudik juga kan kalau biasanya Baby ada, kemana? tapi kebetulan kalau aku nanti ke Jakarta Utara aja, ke Sunter, kebetulan Suami? keluarga di sana. Iya, Oh, di sana oke. semua keluargaku. Iya, seru ya. Dan karena udah menikah gede, jadi nanti harus ngasih ampau. Itu harus dipersiapkan juga. Iya, berarti saya nanti kebagian dong ampaunya. Boleh kalau datang ke rumah. Ya, Baik, pemirsa, pemirsa. ini ada informasi berikutnya ini masih seputar Tahun Baru Cina, di mana perayaan Tahun Baru Imlek 2023 di Chong'afi Mansion mulai ramai dikunjungi wisatawan. Di bangunan cagar budaya ini pengunjung bisa mempelajari sejarah dan budaya Tiongkok di Kota Medan. Betul. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bibi Kristami dan rekan saya. Ya, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Rumah Chong'afi kerap menjadi salah satu tujuan wisata saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Bangunan tua yang didirikan lebih dari 100 tahun ini merupakan kombinasi arsitektur Cina, Eropa, dan Melayu. Mulanya Chong'afi membangun rumah ini untuk istrinya, yaitu Nyonya Kim Koya. Hingga pada akhirnya, rumah yang banyak menyimpan koleksi lukisan, foto, dan barang peninggalan Chong'afi dibuka untuk umum pada tahun 2009. Jadi museum ini Bang dulunya rumah tinggal, toko berpengaruh di Kota Medan, yaitu Chong'afi. Kalau istimewa tersendiri itu Bang banyak tempat-tempat foto Bang, itu kita kembali kayak ke masa dulu. Chong'afi Mansion tidak pernah sepi pengunjung. Setiap harinya, sekitar 30 orang datang ke sini. Harga tiket masuk pun cukup terjangkau. Untuk umum, cukup dengan Rp35.000 per orang, sedangkan untuk pelajar Rp20.000 per orang. Adapun, wisatawan yang berkunjung ke bangunan cagar budaya ini berasal dari wisatawan lokal hingga mancanegara. Sejarahnya